Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, kita bertemu lagi hari ini dalam pertemuan mata kuliah budidaya ikan hias, di mana dosen pengampunya itu ada 3 orang. Sebagai koordinator mata kuliah, Ibu sendiri, kemudian nanti ada anggota tim Ibu, Bapak Inyoman Sudiarsa, dan Bapak Lukas GG Seriholo. Berikut merupakan pertemuan tatap maya kita yang pertama. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke dalam topik bahasan mata kuliah ini, berikut yang selalu Ibu sampaikan yaitu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran selama mata kuliah ini diampu oleh Ibu untuk mata kuliah budidaya ikan hias. Jadi, nanti untuk tatap maya 1 sampai 8 dengan ujian tengah semester itu akan diampu oleh Ibu sendiri. Nah, setelah tes nanti, kemudian akan berganti dosen pengampu pada Pak Nyoman atau Pak Lukas untuk pertemuan selanjutnya. Nah, berikut untuk mata kuliah daring dan materi praktik daring yang dapat adik-adik baca semua, dan harapannya dengan semua topik yang sudah Ibu berikan, kalian sudah mempelajari terlebih dahulu sehingga ada persiapan, dan untuk mata kuliah ini kalian boleh mencapai setiap unit kompetensi yang ada. Berikut merupakan unit kompetensi dari mata kuliah ini, di mana Taruna diharapkan dapat memahami lingkup daripada budidaya ikan hias dan bagaimana potensi dan peluang usaha pada budidaya ikan hias. Kegiatan perikanan yang perlu kalian ketahui sebelum kita masuk ke dalam cakupan budidaya ikan hias, ini merupakan materi yang sudah pernah diberikan waktu mata kuliah dasar-dasar budidaya. Jadi kalian harus selalu ingat ya, yaitu kegiatan perikanan yang mencakup 2 hal secara garis besar, yaitu kegiatan budidaya atau aquacultur dan kegiatan penangkapan. Kegiatan budidaya ini meliputi pembenihan dan pembesaran, di mana pembenihan ini merupakan kegiatan budidaya yang tujuannya itu untuk menghasilkan benih atau bibit yang unggul yang nantinya digunakan sebagai input dalam kegiatan pembesaran untuk lanjutannya ya. Nah, sedangkan pembesaran itu dia merupakan kegiatan budidaya yang bertujuan untuk menghasilkan ikan dalam ukuran konsumsi maupun untuk ikan hias. Nah, kegiatan perikanan selanjutnya secara garis besar yaitu kegiatan penangkapan. Penangkapan ini berkaitan dengan overfishing. Jadi, overfishing ini merupakan satu kegiatan penangkapan ikan yang berlebihan ya. Jadi ini merupakan suatu momok atau permasalahan ya bagi perikanan tangkap, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Jadi ini perlu penanganan khususnya ya. Budidaya ikan hias belakangan ini merupakan salah satu hobi yang mulai digemari di kalangan masyarakat Indonesia, baik itu orang tua maupun yang muda. Jadi semua itu saling berlomba-lomba untuk punya salah satu ikan hias yang bisa dipelihara di rumahnya ya. Apalagi di kondisi pandemik seperti ini. Jadi kebanyakan banyak orang yang bekerja dari rumah, work from home atau dirumahkan. Jadi untuk mengisi waktu luang mereka dan tetap untuk ada mereka juga yang melakukan usaha. Jadi bagaimana caranya setiap manusia, setiap orang itu bisa berkreasi, jadi melakukan hal-hal yang memang tidak terduga sebelumnya. Jadi mereka banyak melakukan budidaya ikan hias, baik itu jenis ikan hias yang kecil maupun yang besar gitu. Nah, tapi tidak hanya sebagai peliharaan, jadi yang namanya ikan hias itu juga dia bisa memperindah isi dalam rumah atau membuat suatu estetika tersendiri ya. Selain itu juga dapat menambah nuansa alami yang ada di dalam rumah. Jadi selain bisa untuk usaha, kemudian bisa untuk menambah estetika rumah, ya kita juga bisa membuat diri kita itu bisa lebih tenang, bisa lebih rileks dan tidak stres juga dengan memelihara ikan hias ini karena warnanya yang sangat unik ya, full color. Apa sih ikan hias itu? Jadi ikan hias itu
jenis ikan yang habitatnya itu bisa di air tawar maupun di air laut, di mana dipeliharanya itu bukan untuk dikonsumsi atau untuk dimakan, melainkan untuk memperindah taman atau ruang tamu di rumah. Jadi namanya juga ikan hias, jadi dia sebagai hiasan seperti itu. Ikan hias ini memiliki prospek atau peluang pasar yang cukup tinggi di Indonesia, bahkan prospeknya juga bisa mendunia ya. Jadi beberapa prospek untuk ikan hias ini yaitu dia merupakan salah satu komoditas ekspor dan juga pangsa pasarnya itu bisa di Eropa, Singapura itu sampai menguasai 20%. Kemudian untuk produksi ikan hias ini sendiri atau ornamental fish itu tingkat kerusakan itu lebih kepada proses breeding atau pembenihannya ya, pemijahannya. Kemudian selain itu untuk pertumbuhan morfologi pada bentuk dan warna itu dia lebih banyak menentukan nilai jual. Jadi kalau untuk di ikan hias biasanya yang lebih banyak value added-nya itu nilai jualnya itu semakin tinggi itu pada bentuk dan bagian warnanya. Jadi ada beberapa ikan yang kalau semakin full color itu harga jualnya itu akan semakin tinggi dan bentuknya semakin unik harga jualnya itu akan semakin tinggi. Seperti itu ya. Faktor penting dalam melakukan budidaya ikan hias ini ada beberapa hal, yaitu pengelolaan kualitas air, kemudian ada pengelolaan pakan, dan pengelolaan untuk hama dan penyakit ikan. Nanti ini akan kita bahas detail pada masing-masing jenis ikan hias tertentu ya, yang akan masuk dalam komoditas untuk budidaya ikan hias yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini secara garis besarnya aja. Faktor penting dalam budidaya ikan hias yang pertama yaitu bagaimana kita melakukan pengelolaan kualitas air atau manajemen kualitas air itu seperti apa. Jadi sangat memegang peranan penting ya untuk kualitas air ini karena kita tahu ikan itu hidupnya kan di air. Jadi kita harus betul-betul mengelola bagaimana supaya air ini dapat memiliki kualitas yang baik karena air itu memiliki peranan penting sebagai tempat ikan tersebut untuk hidup gitu, untuk proses pertumbuhannya, pembentukan morfologi tubuh pada ikan hias dan pembentukan warna tubuhnya. Jadi sangat penting sekali untuk bagaimana kita bisa melakukan manajemen kualitas air yang baik dan benar. Kemudian membutuhkan kualitas air juga yang sesuai ya dan mendukung proses budidayanya. Jadi kualitas air yang diharapkan itu ya pada umumnya kondisi airnya itu harus bersih, kemudian mendukung proses perkembangan dan dapat menentukan kualitas warna. Karena pada ikan hias tadi sebelumnya Ibu bilang yang dilihat itu adalah bentuk warnanya ya, strain warnanya, varietasnya. Nah, jenis ikan hias yang membutuhkan kualitas air spesifik ini dapat berkembang biak dan tumbuh secara optimal. Salah satu contoh komoditas ikan hiasnya yaitu ikan neon tetra dan zebra. Jadi di mana sifat airnya itu harus spesifik, dia harus bersifat asam. Nah, ada juga beberapa jenis ikan yang lainnya. Kalian bisa lihat sendiri di referensi seperti apa. Faktor penting selanjutnya yang mempengaruhi budidaya ikan hias yaitu pengelolaan pakan. Manajemen pakannya seperti apa. Jadi pakan ini sangat penting juga ya karena merupakan sumber nutrisi, sumber makanan, sumber energi yang harus diberikan untuk ikan. Jadi pakan ini tuh harus sesuai dengan kondisi ikan tersebut. Jadi harus sesuai dengan bukaan mulutnya, harus sesuai dengan umurnya juga dan juga harus sesuai dengan kadar proteinnya. Nah, karena pakan pada ikan hias ini dia sangat berbeda dengan ikan konsumsi. Jadi ada beberapa yang memang pada ikan hias ini sangat mempengaruhi di pakannya itu karena dia berpengaruh pada proses pembentukan kualitas warna pada tubuh ikan hias ya. Jadi apa yang dimakan itu akan mempengaruhi pada warna dari ikan hias itu sendiri. Nah, yang selanjutnya untuk pakan itu sendiri dia bisa berupa pelet, kemudian ada juga pakan alami ya. Kalau untuk pemberian pakan alami ini dapat berupa plankton maupun binatang kecil. Jadi
Dimana walaupun pakan alami, tapi itu juga dapat memunculkan warna yang baik pada ikan hias itu tersendiri ya. Jadi ikan hias ini tidak seluruhnya dapat mengkonsumsi pakan buatan ya. Jadi ada yang memang ikan hias tertentu itu dia mengkonsumsi pakan alami. Jadi uh, waktu pas usia masih muda, masih benih, dia mengkonsumsi pakan alami. Kemudian setelah dewasa dia mengkonsumsi pakan buatan atau pelet seperti itu. Faktor penting dalam budidaya ikan hias yang selanjutnya yaitu mengenai pengendalian hama dan penyakit pada ikan. Nah, ini sebenarnya ada mata kuliah khusus tersendiri ya deh mengenai hama dan penyakit ikan. Tapi dalam pembudidaya ikan hias ini merupakan hal yang sangat sering dialami oleh para pembudidaya ya mengenai hama dan penyakit. Dan ini merupakan faktor yang penting juga karena penyakit ini akan muncul itu disebabkan karena adanya ketidakseimbangan ya antara lingkungan, kemudian host atau inang atau ikan itu sendiri dan adanya patogen. Jadi yang sudah Ibu pernah berikan materi yang sebelumnya ya untuk hama dan penyakit ikan. Kenapa penyakit itu bisa muncul? Ya, salah satunya itu yaitu karena kondisi kualitas airnya yang buruk serta ditunjang dari kondisi tubuh ikan itu sendiri yang memang sedang lemah. Nah, jadi munculnya bibit penyakit pada media atau pada wadah, pada perairan perikanan itu juga menentukan adanya penyakit pada ikan. Jadi dia seperti inang kan host, seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya penyakit ini dapat menyebabkan munculnya kematian dan juga berkurangnya nilai estetika atau keindahan pada pembudidayaan ikan hias ya. Jadi kalau ada yang mati pasti akan berkurang kan keindahannya. Nah, untuk penanganan dari penyakit ini sendiri yaitu kita bisa melakukannya dengan cara pengelolaan kualitas air dan juga pemberian pakannya yang sesuai karena ini merupakan faktor yang sangat mutlak untuk harus dilakukan dalam meningkatkan nilai daripada ikan hias tersebut ya. Jadi banyak hal yang perlu kita lakukan untuk proses pengendalian hama dan penyakit ikan ini, terutama pada kontrol kualitas airnya, pada kontrol pakannya. Nah, itu yang memiliki peran penting. Nah, berdasarkan cara perkembangbiakan pada ikan hias, ada beberapa cara perkembangbiakannya, yaitu ada ikan hias yang beranak, kemudian ada ikan hias yang bertelur, kemudian ada ikan hias yang meletakkan telurnya pada suatu substrat tertentu. Kemudian ada juga yang menetaskan telur dalam sarang busa, ya, seperti ikan cupang misalnya. Kemudian ada juga ikan yang mengerami telurnya di dalam mulut, atau istilahnya itu mouth breeder ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat dalam suatu budidaya perikanan, itu ada ikan yang seolah-olah dia menelan atau memakan anakannya, itu bukan berarti dia memakan ya, tapi dia sedang mengerami telur-telurnya tersebut. Nah, itu cara inang tersebut untuk melakukan perlindungan atau disebut juga sifat daripada parental care, yaitu mouth breeder ya, mengerami telur di dalam mulut. Nah, jenis ikan hias itu sendiri dibedakan menjadi dua ya, ada ikan hias air tawar dan ada juga ikan hias air laut. Nah, tapi nanti untuk yang topik bahasan ikan hias air tawar itu akan Ibu yang bawakan sendiri. Nanti untuk yang ikan hias air lautnya itu akan dibawakan oleh Pak Lukas atau Pak Nyoman ya. Nah, kalau untuk ikan hias air tawar itu sendiri, dia biasanya yang lebih banyak sering itu contohnya seperti ikan mas koki, kemudian ikan koi, ada juga ikan cupang, dan ada jenis ikan hias yang kecil-kecil ya, pelati, black molly, seperti itu. Ikan hias air tawar ini dia menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya itu pastinya di air tawar, seperti sungai dan danau dengan salinitas itu kurang dari 0,05%. Sedangkan untuk ikan hias air laut itu dia contohnya misalnya seperti ikan hias blue tanks, kemudian ikan hias Watchman gobis, ikan hias clownfish atau disering disebut juga ikan badut. Nah, ada juga ikan butterfly fish ya. Jadi nanti untuk lebih jelasnya mengenai ikan dasar laut dibahas oleh dosen pengampu selanjutnya.
Kalau untuk ikan hias air laut itu sendiri, dia menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya itu tuh di air asin atau di laut dengan salinitasnya itu kurang lebih 3,5% ya. Jadi ini harus kalian tahu jenis-jenis daripada ikan hias. Berikut merupakan salah satu jenis ikan hias yang dibudidayakan yang secara umum banyak dipelihara oleh kalangan masyarakat, yaitu komoditas ikan cupang ya, atau ikan aduan sih biasanya. Nah, jadi ini merupakan uh, topik bahasan untuk tatap muka kita yang kedua ya, tapi untuk satu jenis komoditas saja. Nanti untuk yang selanjutnya Ibu akan bahas di pertemuan berikutnya lagi ya untuk beberapa komoditas ikan hias lainnya. Nah, ini merupakan jenis-jenis ikan cupang ya. Yang paling sering itu ada yang jenis serit, kemudian fanci, ada juga half moon yang memang punya nilai jualnya itu cukup tinggi. Nah, berikut ada beberapa ciri yang bisa kalian ketahui ya untuk cupang jantan dan cupang yang betina. Biasanya kalau untuk cupang indukan itu umurnya itu setidaknya 4 sampai 8 bulan. 4 bulan ke atas itu dia sudah bisa dilakukan pemijahan. Nah, kalau untuk yang jantan bentuknya itu tuh lebih memanjang ya dibanding dengan yang betina. Kalau betina itu dia agak bulat gitu, agak sedikit buncit. Nah, kalau untuk yang jantan siripnya itu tuh panjang dan warnanya itu tuh lebih terang benderang gitu, terang atraktif. Kalau untuk yang betina, dia sebaliknya siripnya itu pendek, warnanya itu kusam, tidak menarik lah gitu. Mungkin enak banget ya kalau jadi yang betina ya. Nah, dari gerakannya juga kalau yang jantan itu dia lebih agresif atau sedikit lincah. Kalau yang betina itu dia gerakannya lebih lambat. Pemijahan ikan cupang. Jadi pada proses pemijahan ikan cupang ini, kalau indukan jantan dan indukan betina itu sudah siap untuk memijah, kita lakukan persiapan untuk wadahnya. Nah, sangat mudah sekali ya untuk pemijahan ikan cupang ini. Kita bisa menggunakan baskom atau akuarium yang kecil, akrilik, soliter itu ukurannya itu biasanya 20 kali 20 kali 20 cm. Nah, selanjutnya, kita juga bisa memberikan tumbuhan air seperti kayambang atau tumbuhan apu-apu juga bisa ya, kapu-kapu atau apu-apu. Kemudian bisa juga mata lele, pokoknya tumbuhan air yang kecil-kecil seperti itu. Nah, langkah-langkah pemijahan itu udah banyak sebenarnya di berbagai sumber, cuman ini beberapa yang Ibu ambil dari beberapa referensi. Yang pertama itu kita uh, isi tempat pemijahan itu dengan air bersih ya. Untuk ketinggian itu bisa kita sesuaikan. Kemudian kita gunakan air tanah atau air sungai yang jernih ya. Selanjutnya kita tambahkan ke dalam wadah media tersebut tanaman air yang tadi, tumbuhan airnya sebagai tempat untuk buaya itu berlindung. Bisa juga sih dengan menggunakan daun ketapang, tapi jangan begitu banyak lah ya, karena nanti akan mempengaruhi kadar pH-nya. Selanjutnya masukkan ikan cupang jantan yang sudah siap untuk kawin. Jadi ikan cupang jantan itu nanti akan membentuk gelembung-gelembung udara kalau misalnya dia memang sudah siap untuk kawin. Selanjutnya setelah indukan jantan itu membuat suatu gelembung-gelembung kecil, masukkan indukan betina di wadah tersebut. Nah, setelah terjadi pertumbuhan, lalu kita angkat segera indukan betina tersebut karena yang bertanggung jawab membesarkan dan menjaga burayak itu adalah cupang jantannya nantinya akan menjaganya. Nah, setelah kurang lebih 1 hari telur tersebut nantinya akan menjadi burayak. Nah, setelah 3 hari terhitung sejak telur itu menetas, kita berikan makanan berupa moina atau dapnia atau kutu air. Jadi indukan jantan baru diambil setelah burayak berumur 2 minggu terhitung sejak menetas. Setelah 1,5 bulan, ikan sudah bisa dipilah berdasarkan jenis kelaminnya. Kemudian kita pisahkan ikan-ikan tersebut ke wadah pembesar.
Makanan untuk ikan cupang ini kebanyakan masyarakat itu favoritnya banyak menggunakan kutu air ya. Tapi ada juga yang menggunakan cacing sutra, kemudian larva nyamuk. Ya, pakan ini sebaiknya diberikan itu sesering mungkin ya. Tapi kita lihat juga kondisi ikannya. Biasanya 3 sampai 4 kali sehari. Nah, tapi penggunaannya untuk pakan ini walaupun diberikan sesering mungkin kita memberikan itu tuh sedikit-sedikit ya, tapi sering gitu. Daripada sekaligus langsung ditumpahin semua nanti malah menimbulkan amoniak, jadi bisa menimbulkan kematian justru ya. Karena penumpukan sisa pakan yang bisa menyebabkan penyakit ya akhirnya bisa mati. Seperti itu. Ya, terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian. Berikut ada juga referensi yang bisa kalian baca ya selain dari referensi di media sosial yang lainnya juga. Nah, ini ada oleh-oleh dari Ibu ya untuk praktik daringnya, tugasnya pembuatan clipping. Jadi, kalian membuat clipping, temanya itu mengenai ruang lingkup, potensi dan peluang budidaya ikan hias itu di Indonesia. Seperti apa sih sebenarnya gitu. Cari sebanyak-banyaknya referensi. Kemudian kalian membuat clipping. Clippingnya itu dibuat dengan semenarik dan sekreatif mungkin ya. Nah, kalian tahu kan clipping itu bentuknya seperti apa. Jadi misalnya nih kalian mendapatkan informasi dari media sosial, ada potongan-potongan informasi dari surat kabar seperti itu. Kemudian kalian gunting-gunting clippingnya, lalu kalian tempel di kertas manual seperti itu. Nah, itu kalau misalnya dilakukan secara manual. Jadi untuk pembuatan clippingnya ini bisa dilakukan secara manual seperti yang tadi udah Ibu jelaskan juga, Dek. Kalian bisa buat di kertas gitu. Banyak contohnya ya di Google ya. Kalau misalnya Ibu bilang membuat clipping dengan menarik dan sekreatif mungkin, harusnya kalian sebagai mahasiswa atau taruna ya bisa sekreatif mungkin gitu. Kalian bisa lihat di Google apa sih clipping itu, gimana sih bentuknya clipping yang kreatif yang menarik itu seperti apa gitu. Jadi harusnya lebih kreatif, lebih inisiatif untuk mencari tahu sendiri gitu. Nggak harus disuap-suapin lagi, itu ya Dek. Nah, tadi bisa juga dengan cara manual, kalian gunting-gunting terus kalian tempel. Atau kalian juga bisa menggunakan eh, dengan bantuan media sosial. Misalnya dengan menggunakan Microsoft Word juga atau misalnya PowerPoint seperti itu. Tapi apa namanya desainnya sama seperti yang dilakukan secara manual. Hanya saja kalian tidak menggunting, tapi kalian menempel atau kalian membuat desain tersendiri di Word tersebut. Misalnya kalian dapat satu artikel tertentu, nah artikel itu kalian bisa crop atau kalian bisa ambil, kalian tempelkan di Word tersebut, kalian desainlah seperti layaknya clipping yang manual, ya, yang konvensional, yang memang digunting dan ditempel. Itu maksud Ibu deh. Jadi silakan buat semenarik mungkin. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan lebih lanjut. Terima kasih.